Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofatul Komariah, Stambuk A3511801. Di sini saya akan membawakan materi tentang bentukan wilayah antar pasang surut. Yang pertama, mangrove. Hutan mangrove atau hutan bakau ini merupakan hutan yang berada di lingkungan perairan Payau. Hutan ini merupakan hutan yang sangat dipengaruhi oleh keberadaan pasang surut air laut. Ekosistem hutan ini juga kekhasan ekosistem hutan mangrove ini salah satunya karena adanya pelumpuran di wilayah hutan tersebut. Karena jenis tanah yang dimiliki oleh hutan ini cenderung berlumpur, maka bisa dibayangkan hanya sedikit jenis tumbuhan yang bisa hidup di daerah ini, terutama mangrove atau bakau. Ciri-ciri hutan mangrove dan ekosistem hutan mangrove. Ciri-ciri hutan mangrove didominasi oleh tumbuhan mangrove atau tumbuhan bakau, yakni tumbuhan yang mempunyai akar mencuat ke permukaan. Tumbuhan di kawasan perairan Payau, yakni perairan yang terdiri atas campuran air tawar dan air asin, sangat dipengaruhi oleh pasang surut dan air laut. Keberadaannya terutama di daerah yang mengalami pelumpuran dan juga terjadi akumulasi bahan organik. Ekosistem hutan mangrove ini biasanya dikatakan sebagai jenis ekosistem yang khas. Mengapa dikatakan khas? Hal ini dikarenakan ada sesuatu yang membedakan antara yang dimiliki oleh ekosistem hutan mangrove dan tidak dimiliki oleh ekosistem hutan lainnya. Beberapa kekhasan yang dimiliki oleh ekosistem hutan mangrove ini antara lain kurangnya abrasi tanah, salinitas tanah yang tinggi, mengalami daur penggenangan oleh pasang surut air laut. Hanya sedikit jenis tumbuhan yang dapat hidup. Jenis tumbuhan yang dapat hidup bersifat khas karena telah melewati proses adaptasi dan juga evolusi. Yang kedua, arts. Fenomena abrasi menyebabkan perubahan bentang alam sehingga terbentuk shift tebing pantai, shift arc, dan daratan abrasi. Shift adalah pantai yang memiliki batuan keras dan terjal yang menjadi daerah pengikisan di bagian bawah tebing. Shift merupakan sebutan dari gua yang berada di tebing pantai. Arch merupakan terobosan gua hingga pantai kedua sisi tebing, sedangkan dataran abrasi adalah wilayah dataran yang telah mengalami pengikisan sehingga terlihat jelas apabila air surut. Yang ketiga, rataan pasang surut. Bentuk deposisional yang luas terdiri dari materi lumpur terbentuk oleh tenaga pasang surut air laut. Rataan pasang surut banyak dijumpai pada laguna atau wilayah estuarial pasang surut. Laguna adalah sekumpulan air asin yang terpisah dari laut oleh penghalang yang berupa pasir, batu karang atau semacamnya. Jadi air yang tertutup di belakang gugusan karang atau di dalam atol disebut laguna. Yang ketiga, delta. Proses transport sedimen terbagi atas dua jenis muatan. Pertama, muatan tersuspensi yang di dalamnya mengandung kekuatan arus dari air atau udara menyebabkan partikel sedimen halus seperti lanau, lempung, dan pasir kemudian memindahkan
dalam aliran pada kolom air. Bentuk delta dipengaruhi oleh 3 faktor, yaitu proses fluvial, proses gelombang, dan dinamika pasang surut. Yang keempat, gisik. Bentuk asal marin dipengaruhi oleh proses marin yang berasal dari aktivitas gelombang. Bentuk asal marin di wilayah pesisir Kabupaten Rembang adalah gisik dan betik. Gisik adalah bentukan lahan yang masih dipengaruhi pasang tertinggi dan surut terendah air laut, yang merupakan akumulasi pasir pantai. Lebar gisik hanya berkisaran 3-15 meter. Sempitnya gisik tersebabkan oleh pemanfaatan lahan yang masih di sepanjang pesisir Rembang, baik untuk kawasan permukiman, di industri, maupun tambak. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.